Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Kita bertemu lagi di minggu ketiga. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kalimat terbuka dan juga pernyataan. Untuk minggu sekarang kita akan mempelajari atau kita akan melanjutkan materi logika matematika, yakni kita akan membahas mengenai yang pertama adalah converse, ada inverse dan juga kontraposisi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baik, untuk sekarang kita akan membahas mengenai inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, di mana untuk inverse sendiri merupakan negasi atau ingkaran dari implikasi. Kemudian converse merupakan kebalikan dari implikasi, dan yang terakhir kontraposisi merupakan kebalikan dan negasi dari implikasi. Nah, untuk simbolnya sendiri, untuk inverse simbolnya negasi P maka negasi Q. Ya, untuk converse Q maka P. Dan untuk kontraposisi itu negasi Q maka negasi P. Nah, untuk implikasi sendiri ini disimbolkan dengan P maka Q. Takutnya ini ada yang belum paham, kita tulis kembali, di mana implikasi I sendiri adalah simbolnya P maka Q. Nah, kita tentukan inverse. Kalau inverse ini negasi atau ingkaran dari implikasi. Otomatis kalau negasi itu tandanya gini ya, negasi P maka Q. Ini yang dinamakan inverse. Kemudian untuk converse, dari sini kita lihat ya, kebalikan dari implikasi. Otomatis kebalikan dari implikasi adalah Q maka P. Nah, untuk kontraposisi ini adalah kebalikan dan negasi dari implikasi. Ini dua-duanya kebalikan iya, negasi iya. Berarti kebalikannya apa? Q kan? Q maka P. Ini ada negasi, berarti ditambahkan negasi Q maka negasi P. Ini yang dinamakan kontraposisi. Nantinya takut ada soal dan belum paham seperti itu. Baik, kita langsung ke contoh soal. Untuk nomor 1, jika Amel seorang penyanyi, maka ia seorang artis. Dari kalimat atau implikasi tersebut kita tentukan dulu ya, mana P, mana Q ya. Kita tentukan P itu jika Amel seorang penyanyi, berarti sampai koma ini kita tulis atau misalkan P ya. Dan untuk selebihnya dari ia seorang artis ini kita simbolkan Q ya. Jadi untuk implikasinya sendiri, P-nya itu yang ini dan Q-nya itu yang ia seorang artis. Oke, kita lanjut. Kita untuk implikasinya P maka Q. Kemudian kita akan mencari inverse. Untuk inverse sendiri disimbolkan negasi P maka negasi Q ya. Negasi P maka negasi Q, atau kebalikan dari implikasi sendiri. Maka dihasilkan jika Amel bukan seorang penyanyi, maka ia bukan seorang artis ya, karena ada negasi. Kemudian yang B, converse, ini dilambangkan atau disimbolkan Q maka P. Nah, adapun hasil dari converse sendiri dari implikasi itu adalah jika ia seorang artis, maka Amel seorang penyanyi. Jadi untuk converse sendiri kebalikan dari implikasi. Oke, lanjut untuk yang C adalah kontraposisi. Ini disimbolkan negasi Q maka negasi P. Dimana untuk pengertian kontraposisi ini merupakan kebalikan dan negasi dari implikasi. Maka dihasilkan jika ia bukan seorang artis, maka Amel bukan seorang penyanyi. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini diketahui sebuah implikasi atau kalimat ya. Jika harga gas naik, maka harga seblak naik. Nah, kemudian tentukan yang pertama inverse, converse, dan kontraposisi. Nah, di sini implikasi sendiri ini dilambangkan, yang pertama itu ada P, dan yang kedua ini Q ya. Jadi implikasi P maka Q. Lanjut untuk kita cari inverse, di mana inverse sendiri merupakan negasi dari atau negasi dari implikasi ya.
Jadi negasi P maka Q, ya. Negasi P maka Q. Nah, jadi inverse dari implikasi ini adalah jika harga gas tidak naik, maka harga seblak tidak naik. Jadi kalau gas tidak naik, maka seblak pun tidak ikut naik. Yang kedua, converse. Converse merupakan kebalikan dari implikasi. Jadi simbol dari converse sendiri adalah Q maka P. Sehingga kalimat yang dihasilkan menjadi jika harga seblak naik, maka harga gas naik. Yang terakhir kita akan menentukan kontraposisi, di mana kontra sendiri adalah berlawanan. Berlawanan dari mana? Dari implikasi sendiri. Jadi untuk kontraposisi ini selain dibalik, ya. Jadi Q dan P ini dibalik dari PQ, ini ditambahkan negasi. Jadi negasi Q maka negasi P, ya. Negasi P. Sehingga kalimat yang dihasilkan merupakan atau jika harga seblak tidak naik, maka harga gas tidak naik. Begitupun dengan selanjutnya, kalau ada soal seperti ini, tinggal nanti ditentukan dulu mana P dan mana Q. Selanjutnya kita ingat saja ya terhadap simbol-simbol entah itu dari inverse, converse, dan juga kontraposisi. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti dari awal sampai akhir pembelajaran. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi penarikan kesimpulan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, dan juga ingat pesan ibu ya, untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.